Taat itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian orang beriman semuanya lah. Alhamdulillah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan taati para pemimpin kalian. Bismillahirrahmanirrahim. melimpahkan ke saya, maka saya siap melaksanakan amanah memberikan sambutan. Baik, yang pertama, acara muhadharah ini acara yang bisa dibilang dan yang pasti. Kenapa? Jadi gini, selama 20 tahun saya mengajar, saya mendapatkan pengalaman dari anak-anak, sharing cerita dari santri. Salah satunya itu ada yang namanya Muhammad Ilham. Tapi karena dia santri itu rata-rata sama oleh teman-temannya tidak dipanggil nama aslinya, betul ya? Dia dipanggil Tonang, nggak tahu kenapa Tonang gitu. Ya gitu dah, pokoknya ada.
Nah, si Tonang itu sekarang menjadi anggota DPRD di Riau atau di mana? Ya, dia anggota dewan. Anggota dewan gaji pasti di atas 20 juta, boleh dijamin kan? Nah, dia cerita ke saya, saat saya jadi anggota dewan, ternyata salah satunya adalah memberikan sambutan. Dan ternyata sisi bagus di Azzaitun waktu itu adalah muhadharah. Muhadharah itu penting, Ustaz. Nah, benar. Karena ternyata dengan berbicara di depan umum seperti ini kalau nggak terbiasa pasti kan gemetaran. Ayo, siapa yang merasakan? Betul? Seperti itu. Dan dia udah merasakan itu. Dan di luar muhadharah itu namanya muhadharah kan bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya itu public speaking. Coba kalian googling, kalian cari Google. Berapa biaya public speaking? Itu diklat public speaking, kursus public speaking dalam bahasa Arab yang muhadharah itu jutaan. Coba silakan cari Google. Jadi melatih berbicara, melatih body language, bahasa tubuh, ya bisa mempengaruhi orang semuanya pada mendengar itu mahal. Sementara di Asia itu kalian muhadharah gratis. Manfaatkan dan alumni sering bilang. Seperti salah satu alumni angkatan 2 yang barusan meninggal, Adi Firman Hakim, dia juga merasakan sama. Dia sering biasa manggung karena dia di dunia seni, manggungnya kadang-kadang nyanyi, dan dia setelah lulus dia ikut Abang None Jakarta dan lulus dan menjadi nomor satunya. Sekarang menjadi ketua Abang None Jakarta. Tapi innalillahi kemarin nggak tahu kena COVID apa enggak, dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia merasakan sama karena makmum. Dia melatih mental. Nah, jadi kalau saya simpulkan, rata-rata alumni sukses itu karena 3. Dan 3 hal ini terpakai di semua hal. 1, percaya diri. Nah, mental percaya diri ini kalian dapat dari sini. Ini kesempatannya. Kita melakukan muhadharah. Muhadharah berasal dari kata-kata hadharah yuhadiru, mempresentasikan, menampilkan. Ustaz berarti nggak harus pidato, betul nggak harus pidato. Bisa stand up comedy, tampilkan. Kalian punya cita-cita motivator, kesempatan tampil. Saya bisa musik, kesempatan. Di waktu hiburan silakan. Intinya melatih mental, melatih kepercayaan diri, itu penting. Jadi sekali lagi saya ulang, ada 3 hal yang penting dalam kehidupan kalian di pekerjaan apapun. 1, percaya diri. Yang kedua, bahasa. Saya lihat alumni-alumni yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab, itu karirnya cepat panjang. Entah itu di pekerjaan di dunia swasta, di negeri, itu kalau bisa karirnya bahasa luar biasa, cepat maju selangkah daripada nggak bisa bahasa. Oke ya, saya ulang. Yang pertama apa tadi? Bahasa diri. Yang kedua apa? Bahasa. Ya, maka jangan remehkan bahasa Inggris. Sekarang susah, kita sendiri, kan ikutin aja. Sekarang belum berasa, nanti kalau udah 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Ya, percaya diri. Yang kedua bahasa. Yang ketiga teknologi. Kuasai teknologi. Kalian nggak melek teknologi, tertinggal. Ya, laptop berarti bisa Microsoft Word, Microsoft Excel. Kalian masuk dunia bisnis berarti harus bisa presentasi, mempengaruhi orang untuk investasi ke kalian, banyak. Sekali lagi, 3 hal yang penting di pekerjaan apapun. 1, apa? 2, 3, itu puasa. Oke? Ya, sebelum berakhir semua pantun bilang cakep. Jalan lagi, lihat dulu. Ventura. Beli sepasang sendal di pasar Jebres. Anak-anak Ventura memang is the best. Tadi masalah sendal. Salah ini kan sendal ya. Sendal dipakai sholat di hari Kamis. Ada ikan di kubah. Rijal Ventura lewat, para gadis-gadis jadi kelopak-kelopak. Sendal yang dipakai hilang. Lupa naruh, jadi gak ingat. Ventura melaksanakan muhadharah sekarang, melakukannya dengan semangat. Tepuk tangan buat saya. Assalamualaikum, merdeka. Ventura.
qalu al-mad'u lahu al-biladu wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada guru-guru yang mengawal muhadharah pada hari ini dan yang saya banggakan, yang saya sayangi seluruh angkatanku, anggota angkatan 19 Ventura yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tolong dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul muhadharah, bersilaturahmi, berkumpul kembali, menambah ilmu, menambah wawasan, menambah motivasi dalam hidup kita. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda cahaya bagi seluruh umat manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita Islam dari zaman kejahilian menuju zaman kepintaran, kecerdasan, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman dari zaman onta menuju zaman Toyota. Berdiri saya di sini, saya akan membawakan sebuah orasi yang berjudul pentingnya ketaatan terhadap Allah, terhadap Rasul, dan terhadap pemimpin. Taat yang diartikan di sini bukan berarti kita takut. Taat yaitu kita melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh para pemimpin kita. Jadi taat bukan berarti kita takut kepada mereka. Taat itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian orang beriman semuanya lah. Alhamdulillah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan taati para pemimpin kalian. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran bahwasanya kita harus benar-benar mentaati Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, jalani. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, jalani. Dan apapun yang diperintahkan oleh pemimpin kita, jalani. Baik itu buruk, baik itu baik, maka jalankan. Karena apa? Setiap kezoliman pasti akan mendapatkan azabnya. Allah itu maha adil. Untuk taat kepada pemimpin, kemungkinan besar seperti itu. Kalau untuk taat kepada Rasul dan kepada Allah, itu sudah dijabarkan semuanya dalam hadis, dalam Al-Quran. Kalian akan paham. Kalian pasti sudah paham. Untuk taat kepada Rasul dan kepada Allah. Kesimpulannya dari orasi saya pada hari ini, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan cara kalian tidak menaati pemimpin. Taatilah pemimpin kalian agar diri kalian tidak zalim. Karena Allah Maha Adil. Percayalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Karena saya hanya manusia biasa, sempurnanya hanyalah Allah. Jikalau memang hujan adalah suatu keburukan dan matahari ada suatu kebaikan, maka kita membutuhkan keduanya untuk menciptakan pelangi. Sekian dari saya. Haza wallahu ya'lam wa sallallahu walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Assalamualaikum merdeka. Merdeka. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa shallallahu alaihi wa sallam wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat penanggung jawab muhadharah Ustazah dibagikan kepada Ustaz Najib. Puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki kita kepada kita semua, kepada keluarga kita, pada para perintis mazhab Az-Zaitun, khususnya Az-Zaitun, dan kepada seluruh umat manusia dan umat muslim di dunia ini. Salawat dan salam tak tercurahkan kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah Islam dapat berjaya dari masa gelap menuju masa terang, dari unta menuju Lamborghini.
sedikit hiburan kepada kalian, untuk kalian, dari kalian, dan kembali kepada kalian. Saya mengambil kata-kata itu dari seorang pemimpin, dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat. Ada pukul 9 lewat 9 lewat 39 saya akan menjelaskan dengan tema yang berjudul saling menghargai sesama umat manusia, negara, bangsa, bahkan budaya. Saling menghargai umat manusia. Di sini siapa yang manusia? Kita semua manusia. Gak ada lah aman. Gak ada lah tikus kantor. Gak ada lah ya dewa deus. Gak ada, kita tuh gak ada lah kata-kata begitu. Gak ada apa ya tikus gitu. Gak ada, kita semua nih manusia, gak ada yang binatang. Kita mempunyai akal dan pikiran. Innama bu'istu Innama bu'istu liutamima maqarimal akhlaq. Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk membenarkan akhlak budi pekerti manusia. Makanya menghargai sesama umat manusia itu yang pertama, saling menghargai. Jangan memandang tinggi, menganggap pendek, menganggap lebar, gendut, langsing seperti Samsul. Janganlah anggap misalkan nih yang paling gendut Tatoy nih, Tatoy badannya gede. Kalau dan Tatoy udah bosen gendut tuh gendut badannya gede tuh. Pipa si jadi Irfan jempet lah. Janganlah, kita semua sosial aja. Ibaratkan Rikisi nyemek tajiri kan. Gak pantas kan ya? Rikisi tahu kan Rikisi yang badannya gede dan kalau gayanya mantap. Yang kedua, kan yang pertama menghargai sesama umat manusia, kemudian bangsa. Bangsa. Di sini kita dari berbagai bangsa, walaupun bangsa satu doang, Indonesia dan Malaysia. Indonesia, Malaysia. Huruf belakangnya AA juga. Sama Indonesia, Malaysia, di sini ada manusia, di situ ada manusia. Indonesia manusia, Malaysia juga ada manusia. Aduh, belum pensiunnya telah. Malaysia menghargai sesama bangsa, antar bangsa kan ya. Bangsa kita di sini tuh hidup berbangsa-bangsa, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia. Kita kan nggak ada kan ya, kayak selebihnya Malaysia lah, nggak ada Singapura gitu, belum ada. Malaysia di sini kan ada 5 orang. Amir Faris bin Faris Yamia, Adam Azik, Harith Irfan dulu. Nah yang terakhir nih Ahmad Afif. Malaysia saya mencontoh. Kalian berlima sangat kuat berhijab ke Indonesia untuk mencari ilmu. Applause dulu dong buat Malaysia. Karena Malaysia kita bisa belajar bahasa Melayu, Inggris kepada Faris, bahasa hewan kepada Arif. Udahlah, janganlah. Saya tahu setiap manusia memiliki batas sabar, yang dimana kalau sabar diledakkan bisa menjadi bom yang besar seperti bom nuklir. Bom nuklir yang di Hiroshima bahkan lebih besar. Manusia memiliki kesabaran yang ada batasnya. Lebih batasan meledak dia. Just kidding ya tadi, just kidding. Gurau. Malaysia saya acungkan jempol 4 dan kaki. Gak kuat ke Indonesia. Saya sekamar sama anak Malay. Saya nyerah dengan anak Malay. Di kamar saya orang Indonesia cuma ada 2, saya dan Harith, saya dan Sirhan. Sirhan kadang kan ya hijrah lah, ketiga-tiga lah. Saya kalau malam tidur kan ya mau tidur gitu. Ada Amir dan Afi. Afi, kau udah cuci kaki belum? Ya, saya mau jawab kan ya. Saya jawab tuh. Air habis. Ya
begitulah keseruan saya dengan anak Malaysia, saling berbaur. Ya insya Allah kapan-kapan Vendro ntar ilahnya ke Malaysia ya, amin. Amin. Bikin paspor semua, baru bikin apa nih? Oh ilah ke Malaysia. Oh coret. Bikin paspor aja udah mahal. Paspor sejuta ya, Riz? Paspor sejuta. Belum kita visanya. Visa tuh kalau misalkan luar negeri ada tanggalnya gitu, jadi di per bulan. Misalkan visanya apa expirednya sebulan kita harus perpanjang visa lagi. Sebulan lagi tambah-nambah begitulah. Habis itu bangsa kan kurang ya, kita kurang mendalami bangsa. Malaysia ini salah satunya bangsa yang bertetangga lah sama kita lah. Malaysia ini ada satu lautnya sama Indonesia. Karena Malaysia ini perbatasannya tuh Pulau Kalimantan. Yang hutan dah, perbatasannya hutan. Kalau hutan masuk hutan, lama-lama ntar ada gerbang pagar tembok besar, nah itu Malaysia. Batasnya cuma Kalimantan. Gimana kita nggak dekat? Jadi kita harus sering-sering dekat ya sama Malaysia. Setidaknya mengasihi bukan mengasihi. Habis itu yang ketiga, pertama kan manusia, bangsa, kemudian budaya Indonesia. Budaya Indonesia ini cukup mini. Makanya Syekh Zaitun merubah budaya Indonesia. Dan contohnya dari ke masjid menggunakan celana cingkrang menjadi celana gombrang panjang biasa, dan dari masjid menggunakan sarung gitu kan ya. Saya bukannya menyindir ya. Saya ada pesantren satu, nggak tahu nama pesantrennya saya lupa. Dia tuh pakai jas, bawahnya sarung, pakai gesper. Kan aneh kan ya, sarung, atasnya jas tuh, udah cool tuh, jas kan berwibawa ya, ada giniannya, ada busa-busanya, cool, gagah, bawahnya gesper, cool, ke bawah lagi sarung, udah kayak orang mau hamilan kan, orang mau ngantuk mau brojolan, orang brojolan kan pakai sarung gitu ya, ibu-ibu kalau itu tuh kalau nggak ada rok panjang, pakainya sarung kalau orang-orang zaman dulu, pasti Johan tau lah kan. Just kidding. Semuanya sini real aja lah. Semua pasti pernah saya kasih motivasi juga lah. Saya tuh memberikan Anda sebuah ledekan agar Anda tuh bisa berubah. Gitu contohnya kepada orang-orang seperti Panji Satria Rafi, Johan Abdullah, Torik Anwar. Muka-mukanya tuh subhanallah. Saya di sini nggak main fisik, saya main fisik. Panji contohnya, Panji setiap malam ada sabun namanya sabun bambu. Warnanya hitam pekat. Jadi kalau malam saya lihat Panji ke kamar mandi, gosok. Ngapain Ji? Pakai sabun muka. Saya buka tuh pintu kamar. Kan nggak dibuka ya? Putih semua kan ya sabun. Kan kalau sabun kan kalau kita kan langsung dicuci ya. Kalau dia beda caranya. Ditunggu dulu 5 menit sampai putih, sampai busa-busanya nempel tuh di situ. Ntar baru dibilah, baru udah putih kinclong kayak pocong ya. Nah, terus itu Panji. Hati-hati jangan Panji ya. Gitu-gitu Panji tuh orangnya nggak percaya cek. Kalau tidur tuh suntik ya. Nggak lucu. Habis itu budaya ya. Yang keempat nih saya ingin menyampaikan motivasi pada kalian. Saya ada juga pantun. Nggak pantun sih. Saya motivasi. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang temporal. Di sini saya ingin menyampaikan, janganlah kalian menjadi orang kaya jika kalian masih perhitungan kepada harta. Jadilah orang biasa saja yang merelakan hartanya untuk hamba sahaya. Sekian dari saya, walam Assalamualaikum, merdeka. Ya, yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan bahagia ya. Diturunkan karunia-Nya hujan dari pagi, bisa tidurnya kan semuanya nggak gerak. Ya, kita sangat bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama-tama yang saya mau sampaikan,
tadi saya mendengar saat Najib berbicara itu sangat penting bagi saya dan buat kalian semua. Karena di masa-masa sekarang mencari pekerjaan susah kalau kita tidak bisa belajar bahasa. Nah, kalau kita tidak bisa menguasai public speaking, terus tidak bisa, bukan tidak bisa, kalau kita tidak percaya diri. Yang pertama-tama percaya diri. Kalau kalian ditempatin di mana aja, kalau kalian percaya diri, insya Allah kalian bakal maju hidupnya. Ya, kalian jangan tergantung sama orang lain hidup kalian. Kalian harus punya misi dan visi kalian sendiri. Kalian jangan hidup kalian tuh jangan terbawa alir arus terus. Kalian harus air ke sini, kalian harus terobos. Supaya kenapa? Soalnya waktu kalian tuh nggak lama di SMA ini, di madrasah alia ini. Ya, kalian bentar lagi menuju dewasa, menuju kalian mencari kerja. Kalian jangan kebingungan cari pekerjaan. Kalau kalian tidak bisa menguasai tiga hal ini nih, percaya diri, bahasa, dan public speaking. Kalian tidak usah malu ditunjuk public speaking buat maju. Kalian kan sekarang belajar better semuanya. Kalian manfaatin sekarang. Kalian public speaking itu sangat penting, apalagi di sini anak ini semuanya buat promotin usaha-usaha kalian. Ya, jadi di sini kita sama-sama belajar public speaking, sama-sama belajar bahasa. Kalau kalian belum bisa bahasa dengan benar, kalian menguasai bahasa Indonesia dengan benar dulu. Contohnya jangan toksik. Ya, boleh toksik tapi diwajarin gitu. Diminimalisir. Kedua, kalian harus percaya diri walaupun kalian pendek, gede, walaupun kalian hitam, putih, tapi kalian harus percaya diri. Banyak orang-orang hitam yang sukses, contohnya Michael Jordan. Saya dengar Michael Jordan itu dia sebenarnya orang biasa, semenjak dia berkarir di basket, jadi rata-rata Nike, Adidas itu collabnya sama Michael Jordan. Dia tidur aja dapat uang karena sponsornya. Gitu kalian tuh harus bermanfaat buat manusia. Sini ngomongnya umat manusia berarti besar ya ngomongnya. Kalian tuh di sini tuh contoh-contoh kalian tuh di sini tuh sama saya tuh dijadiin kader-kader buat masa depan. Jadi percuma dijadiin kader kalau di sini kalau kalian belum percaya, kalian belum menguasai bahasa, kalian nggak bisa public speaking dengan baik, kalian percuma. Padahal kalian tuh sekolah di sini tuh buat menjadi kader di masa depan. Soalnya kenapa Indonesia sekarang begini? Kalian tuh kalau kalian liburan, kalian buka Indonesia, pasti kalian bingung kenapa? Soalnya apa-apa Indonesia tuh nggak percaya diri gitu, tergantung sama orang lain, tergantung pemimpinnya, lingkungannya kotor, nyalainnya pemerintah, padahal lingkungan dia sendiri. Jadi itu rakyat Indonesia masih menyalahkan orang lain gitu. Ya, jadi dibuat Bengkeral kan sering kasih motivasi, MBK-nya sering kasih motivasi, ngadain sharing-sharing. Coba kalian manfaatin. Jangan saya doang kayak contoh yang ngomong. Jangan. Kalau saya mau nih yang kayak Usido, Pak Jaki, semuanya ngomong. Supaya kenapa? Supaya kalian bisa menjadi kader masa depan. Ya, sekian dari saya. Azawallahu wa ya'fana walhamdulillahirabbil. Terakhir pada orator keempat, pada Idris Akmaluddin disalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu jalla jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-batu wal biladu warijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Syekh dan keluarga serta jajarannya, eksponen dan karyawan
dan guru-guru penanggung jawab muhadharah pada hari ini, teman-teman yang saya cintai, saudara-saudara saya yang cintai, Perintis Mahat Al Zaitun, khususnya saya Al Zaitun, khususnya diri kita sendiri. Ya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala harus kita limpahkan kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah selalu memberikan kesehatan dan kenikmatan yang paripurna kepada kita pada saat hari ini. Maka dari itu kita harus selalu mengikuti aturan yang telah tercantum di dalam Al-Quran, sebagaimana Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam di dunia ini. Ya, maka dari itu pada hari ini saya akan berpidato yang berjudul Macam-macam Keberagaman Suku dan Budaya Indonesia. Wahai teman-teman yang berbahagia, suku di Indonesia sangatlah banyak. Mungkin yang saya ketahui dari pelajaran IPS, suku Indonesia 1.300 lebih. Jadi kita harus menanggapinya bagaimana? Kita harus memperbudidayakannya suku bangsa Indonesia. Maksudnya mempelajarinya satu persatu. Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan kepada umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Salam toleransi